warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Masito SPD, MMPD, calon guru penggerak angkatan 6, guru SD Negeri Kepu dari Kota Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama rekan saya. Saya Maya Leonila SPD, CGP Angkatan 6 dari SD Negeri Temugiring, Kota Cirebon. Saya Tias Dewi Trisnawati SPD, CGP Angkatan 6 dari SD Negeri Delima, Kota Cilegon. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Maya, selamat pagi Bu Haji. Sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Haji? Alhamdulillah baik. Gimana keadaan di sekolah pagi ini? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Bu Maya, kok kelihatannya ada sesuatu yang Ibu lihat tuh kayaknya cerah betul. Apa ya? Apa ya? Mungkin ada yang akan diungkapkan saat ini. Mungkin Bu Maya ada apa nih gitu di pagi ini? Oh, alhamdulillah sih dari pagi tadi saya merasa semenjak bangun tidur, saya merasa semangat sekali untuk melakukan aktivitas di pagi ini. Mungkin karena akan bertemu Bu Haji juga kali ya. Masya Allah ya, saya juga seneng ya. Apalagi hari ini luar biasa banget nih Bu Maya nanti mau jadi coach ya. Iya, Untuk mau coaching salah satu teman rekan sejak Bu Maya ya. Betul sekali. Masya Allah. Iya, iya. Kira-kira apa yang sudah dipersiapkan Ibu sebagai coach ini? Saya sudah mempersiapkan percakapan coaching yang sesuai dengan alur kita, di mana ada tujuan, identifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab. Juga pertanyaan-pertanyaan yang akan menggali kompetensi dari coach itu sendiri. Tadi tujuan itu maksudnya apa ya Bu Maya? Nanti coach itu apa itu di dalam tujuan itu? Jadi nanti kan saya akan berdiskusi dengan coachnya. Ada yang harus didiskusikan dengan kami dan nanti kita lihat nanti tujuannya apa kira-kira yang akan dibicarakan oleh coach tersebut. Kemudian apa yang akan Nanti juga akan menggali solusi dari masalah yang diungkapkan seperti itu. gitu. Kira-kira menggunakan alur apa nih Bu Maya nih nanti pada saat coaching? Alur Tirta. Alur Tirta. Iya, saya akan bisa menggunakan. Seperti apa sih Bu alur Tirta itu? Kalau boleh tahu? Yang pertama saya akan menanyakan tujuan arah pembicaraan yang akan didiskusikan dengan coach. Kemudian saya akan mengidentifikasi masalahnya. Kemudian saya juga akan menanyakan rencana coach tersebut untuk menindaklanjuti masalah yang sedang dihadapi. Kemudian tanggung jawab dia dan komitmennya bagaimana. Jadi kayak konseling begitu ya Bu ya nanti. Ya, Gitu ya. Tapi mungkin dalam alur kita mungkin menggali sendiri. Menggali dari coach itu sendiri. Tanpa coach memberitahu apa nih solusinya kayak seperti itu kali ya Bu ya untuk Tirta ini. Iya. Kemudian untuk tadi ada aksi ya. Ada rencana aksi itu kayak gimana Bu nanti di dalam mengcoaching itu, dalam rencana aksinya? Rencana aksi nanti kita lihat dari coachnya. Misalkan dari coach itu sendiri apa yang terfikirkan untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Gitu, misalkan targetnya atau tenggat waktunya seperti itu. Terakhir tadi ada tanggung jawab. Kira-kira nanti di segmen terakhir gitu ya Bu? Iya. Itu apa itu Bu? Jadi tanggung jawab terhadap rencana aksi si coach. Komitmennya apakah akan benar-benar akan dilakukan atau hanya rencana belaka, kita lihat saja nanti ya Bu. Iya. Nah yang jelas kalau jadi coach ini harus ada kompetensi inti ya Bu ya. Betul sekali. Kira-kira sudah siap untuk mendengarkan penuh? Insya Allah siap. Harus mendengarkan penuh. Research ya. Risetnya. Mendengarkan aktif juga. Kemudian juga di dalam coaching ini juga harus menggali ya. Betul. Menggali pertanyaan bobot yang harus Ibu sampaikan ya Bu ya. Betul. Sampai kemudian Ibu memberikan solusi kan? Tidak. Kita akan coba gali dari coach itu sendiri. Ya, baik ya Bu ya.
kayaknya sepertinya Bu Maya sudah sangat siap untuk menjadi coach ya, terhadap rekan Bu Maya yang nanti akan bertindak sebagai coach ya. Ya, sukses Bu Maya. Kira-kira nih terakhir nih, berapa sih skala nilai Bu Maya nih nanti ketika mau coaching nih? Saya dapatkan dari 1 sampai 10 nih sekian nih. Mudah-mudahan mencapai 9 ya Bu. Kok 9? Iya. Masya Allah, luar biasa, sudah mendekati sempurna nih ya Bu Maya. Mudah-mudahan. Oke, sukses buat Bu Maya. Saya doakan mudah-mudahan nanti setelah rekan sejawat Bu Maya di coaching, nanti target yang ingin Bu Maya dapatkan itu tercapai dengan baik, dan coaching pun juga Mendapatkan terpuaskan dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Maya yang nanti diajukan, bisa nanti menjadikan sebuah solusi buat dirinya. Oke, siap ya Bu Maya? Iya Bu, siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Ibu. Silakan duduk Ibu. Baik, terima kasih sudah selesai ngajarnya Bu. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, makasih banyak nih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama. Kebetulan waktu Ibu kirim pesan itu, Ya. saya lagi banyak banget jadwalnya padat sekali, jadi baru bisa meluangkan waktu hari ini. Sibuk koreksiannya Bu. Iya. Sama Bu. Sibuk ngolah rapot, ya ampun. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat luar biasa. Silakan dicipin nama jeruknya. Wah, Masya Allah, menggoda sekali Bu. Terima kasih, jadi enak. Dicicip ya Bu. Silakan. Ini loh Bu, Ya, saya bagaimana? itu pengen curhat sebenarnya Bu. Boleh. Ada yang bisa Makanya saya bantu? betul Bu, makanya kenapa saya pengen sekali ketemu sama Bu Maya. Kan Bu Maya sudah lama nih mengajar di sini. Ya, begitulah. Sedangkan saya termasuk guru baru, apalagi saya baru 2 tahun mengajar di SD negeri kan. Mungkin secara kultur juga berbeda jauh dengan kondisi sekolah saya di swasta dengan di negeri gitu Bu. Iya, betul. Lalu bagaimana Bu? Ini Bu, saya punya masalah sebenarnya, masalah di kelas sebenarnya Bu. Masalah dengan anak? Betul. Ada apa tuh dengan siswanya? Murid saya nih ya Bu, saya kan ngajar kelas 5 ya. Ekspektasi saya itu anak kelas 5 itu udah lancar semuanya lah, gitu kan, calistung juga udah jago gitu kan. Tapi ternyata saya menemukan murid, dia itu gak bisa baca. Oh, Masya Allah. Lalu? Jadi saya kan merasa iba ya Bu ya, Iya. merasa ya Allah gimana nih anak murid saya yang kelas 5 ini, harusnya kan dia sudah bisa membaca di kelas 5, sedangkan posisi dalam semester sekarang udah 6 bulan, tinggal 6 bulan lagi Iya, kan betul banget. mau naik ke kelas 6. Kalau dia nggak bisa baca nanti gimana kan Iya, gitu Bu, sekali. jadi ulangan juga gimana kan gitu, jadinya duh gimana nih murid Bingung saya ya? itu masalah nih murid Bingung saya banget, gitu. iya. Hmm. Baiklah Bu, berarti diskusi kita sekarang tentang anak yang belum bisa membaca ya. Iya, betul, Bu. Nah, kira-kira nih Bu, kenapa sih murid tersebut belum bisa membaca padahal kan sudah kelas 5 ya? Sudah Ibu temukan belum alasan dia? Karena apa? Karena apa dia tidak bisa membaca? Kalau dulu sih saya komunikasi sama gurunya di kelas 4, kan saya nanya, Bu, kenapa sih anak ini belum bisa baca? Padahal kan dia harusnya udah kelas 5 sudah bisa baca. Memang Bu, di kelas 4-nya juga memang dia nggak bisa baca. Udah gitu jarang masuk sekolah. Oh, anaknya. jadi selain tidak bisa membaca pun kehadirannya juga kurang ya di dalam kelas. Betul. Ibu sudah sudah bertanyakan Bu? Sudah menanyakan kepada anaknya kenapa gitu jarang hadir ketika dia di kelas 4? Kalau saya tanya sih memang dia kondisinya itu kan tinggal sama bapaknya, sama neneknya. Kadang-kadang dia di rumah sama adiknya, neneknya kadang jauh kan tempat tinggalnya. Neneknya itu di Semugiring Bu.
Oh. Jadi dia kalau misalnya di rumah nggak ada siapa-siapa, kadang bapaknya naruh dia ketemu diri. Karena di rumah cuma ada bapaknya, adiknya masih kecil sama dia, gitu kan. Nah kadang-kadang bapaknya tuh suka bilang gini, Bu maaf ya, anak saya nggak bisa masuk soalnya ngejagain adik, katanya gitu. Jadi kan gimana ya, Bu bingung kan akhirnya. Kalau kayak gini bingung. Terus kalau misalnya ketika saya tanya ke anak murid yang lainnya, kenapa sih ini nggak masuk gitu kan? Ini Bu lagi ke rumah neneknya, rumahnya kosong, katanya gitu. Jadinya kan memang posisi rumah neneknya kan lumayan jauh kan. Apalagi neneknya nggak mungkin kan ngantar ke sini tua gitu kan. Iya betul. Jadinya saya juga bingung mau ngasih treatmentnya gimana. Kadang jarang masuk. Memang di kelas saya selama di kelas 5 juga memang seminggu juga kadang juga jarang masuk. Jarang ya? Gitu. Iya. Sedangkan dia harus bisa baca, minimal dia bisa baca aja. Jadi ketika dia ngerjain soal dia tahu apa yang Harusnya gitu kan. Harusnya betul sekali Bu. Nah Ibu ketika berdiskusi dengan ayahnya, selain menanyakan alasan kenapa anaknya tidak bisa masuk sekolah, Ibu menanyakan hal yang lain tidak kepada ayahnya? Iya, kan sempat bilang, kenapa sih Bu, Pak? Kan masa anak kecil disuruh jagain adik, Betul kan? Minimal harus bisa, yang penting sekolah dulu lah Pak, gitu kan. Setidaknya sekolah, nanti kan siang dia juga pulang, karena kan pulangnya juga kan gak terlalu lama kan, sekolah juga paling jam 12 juga udah pulang gitu kan. Nah, tapi bilang bapaknya, iya Bu, mohon maklum ya Bu, katanya gitu. Soalnya di rumahnya gak ada siapa-siapa, ibunya juga udah gak ada, katanya gitu. Jadi saya selidiki, saya tanya-tanya beberapa guru di sini, memang ternyata ibunya itu meninggalkan anak ini pergi. Seperti Gitu. Jadi ibunya sih masih hidup, tapi masih ada. Cuma gak ada komunikasi, jadi ninggalin aja begitu, karena memang mungkin faktor ekonomi ya, faktor ekonomi dari keluarga mungkin entah apa masalahnya juga kan. Saya juga nggak berani tanya karena kan itu urusan pribadi, karena kan yang jadi faktor utama saya mah saya harus menyelesaikan gimana nih saya bisa menyelamatkan anak murid saya biar bisa baca. Betul Gitu, sekali. Bu. Iya. Lalu dari anaknya sendiri, bagaimana? Apakah ada keinginan untuk bisa baca? Kalau saya lihat motivasinya ada sih Bu. Kadang-kadang kan dia suka duduk di pojok baca di kelas, dia suka buka-buka tuh buku, walaupun dia memang belum begitu lancar gitu kan, tapi dia suka baca-baca. Karena kan beberapa waktu saya suka ajarin dia baca. Terus saya bilang, kalau misalnya pas lagi waktu luang, lagi nggak ngapa-ngapain, baca ya, baca buku di perpustakaan yang ada di kelas. Jadi biar bisa baca gitu. Iya. Ibu pernah menanyakan tidak ke anaknya, seandainya ketika dia sedang berada di rumah neneknya, apakah dia ingin pergi sekolah atau tidak? Ibu pernah menanyakan tidak? Siapa tahu ada keinginan dari anak. Dia sih sebenarnya mau sekolah, tapi bilangnya nggak ada yang nganter, ya? jauh. Nantinya juga pulangnya nggak ada yang jemput, juga jauh. Kalau jalan kaki juga nggak bisa, jauh. Penjauhan ya? Iya, jadi makanya susah ya Bu ya. Jadi saya sebagai guru juga cuma bisa prihatin ya, paling ketika dia masuk ya saya ajarin baca gitu. Ketika dia masuk jangan sampai lolos nih, minimal berapa menit, 10 menit atau 15 menit saya harus ngajarin dia baca. Karena kan walaupun anak ini nggak bisa baca, gak mungkin kan saya ajarin terus dalam waktu yang lama, karena dia akan jenuh, bosan. Betul sekali. Nanti yang akhirnya malahan anak ini jadinya malahan males akhirnya karena kelamaan baca. Jadi yang minimal walaupun sebentar tapi efektif. Yang penting anak itu ngerti dulu huruf nih, hurufnya udah bisa kan jadinya enak gitu. Betul sekali Bu, setuju sekali dengan Ibu. Ketika Ibu melihat anak tersebut kesulitan membaca, dalam tahapan apa sih kesulitan membacanya? Huruf aja masih suka lupa Bu gitu. Mulai dari huruf itu belum begitu itu ya? Iya, dari huruf aja dia udah kesulitan. Ini apa? Diem Bu gitu. Ini apa? Ini huruf apa? Diem apa Bu kan? Astagfirullah, ini P. Oh ya, P
pakai ini huruf apa? Dia kalau dia tahu bu kan. Oh iya, karena orang pertama ya, jadi hafal. Nah, apa? Ketika huruf B, D, Bingung. P, I itu dia kebingungan tuh. B, D, gitu. Walaupun udah saya bilang huruf B yang begini ya, nah bulannya ada di sebelah sini ya. Tapi nanti ketika ini dia lupa lagi gitu kan. Prosesnya mungkin. Iya betul. Semangat, harus terus semangat ya Bu ya. Iya Bu. Lalu Ibu selama ini sudah melakukan apa saja kepada anak ini? Treatmentnya apa aja udah pernah dilakukan? Yang saya lakukan itu saya kenalkan huruf dengan memberikan kartu huruf. Oh iya, itu sudah bagus. Jadi anak itu saya ajak sambil bermain. Coba ambil huruf A, ini bu, pintar. Coba ambil huruf B yang mana ini bu, gitu pintar. Terus habis itu saya juga kadang-kadang suruh susun. Yuk susun huruf A sampai Z. Sambil ingetin lagunya, masih ingat kan waktu TK pernah belajar kan A, B, C, D, E, F, G, nah gitu. Jadi dia sambil ngingetin, sambil dia istilahnya menyusun ya bu, menyusun dari huruf A sampai huruf Z. Kalau huruf besar dia tuh udah lancar bu, tapi ketika huruf kecil masih bingung. Jadi memang anak ini dari kelas 4 juga belum begitu mengenal huruf ya. Hingga akhirnya di kelas 5 masih agak kesulitan. Benar sekali bu. Pernah tidak Ibu melibatkan orang lain untuk memotivasi anak ini atau untuk mengajaknya belajar bersama? Pernah tidak? Pernah sih bu, saya tidak selalu ada di kelas kan, apalagi jam istirahat. Saya meminta tolong salah satu temannya yang sudah bisa membaca untuk mendampingi anak murid saya yang tidak bisa baca ini. Jadi saya bilang gini, nak nanti istirahat kan tadi udah belajar baca kan sama bu guru, nanti belajar baca lagi ya sama temannya nih, sama si Nabila gitu kan. Nanti sambil baca di buku di perpustakaan, sambil nanya kalau kamu nggak tahu ini bacanya apa, nanya ya ke temannya. Jadi saya lakukan tutor sebaya ya bu ya. Nah itu udah bagus sekali loh Bu. Itu bisa dilakukan terus menerus. Nah kira-kira selain memberikan treatment yang Ibu tadi bicarakan tadi tentang kartu huruf dengan lagu, ada treatment tambahan tidak yang Ibu rencanakan selama ini? Rencana saya sih pengen lanjut ke bacalah bu. Buku bacalah kan ada ya bu ya, buku membaca itu ada bacalah 1, bacalah 2, bacalah 3 tuh. Nah saya ingin coba kan lumayan ya, udah cukup lama saya kenalkan dia huruf 6 bulan, lumayan kan 6 bulan ya. itu karena posisinya kosong gitu kan, kosong dia nggak masuk akhirnya, jadi nggak setiap hari kan gitu. Jadi makanya di sini saya pengen lanjut ke bacalah 1, 2, 3 minimal saya coba dulu nih ke bacalah 1 biar dia tahu tadi dia huruf kan cuma 1. Nanti kalau di bacalah 1 kan 2 huruf ya, bertahap berproses karena memang saya juga nggak bisa memaksakan anak ini untuk cepat gitu kan. Ya, betul sekali. Semuanya butuh prosesnya. Jadi Ibu sudah melakukan selama 6 bulan ini untuk memperkenalkan huruf saja ya? Betul. Nah, pernah berdiskusi nggak? Ibu mencoba untuk melakukan hal lain dengan guru yang lain atau guru yang sebelumnya? Apakah guru yang sebelumnya melakukan misalkan treatment apa yang Ibu belum pernah lakukan untuk murid ini? Pernah tidak berdiskusi? Sempat pernah ngobrol sih, cuma memang kata guru yang sebelumnya memang dia bilang begini, memang susah buat dia, katanya anaknya pendiam, terus anaknya juga ngomongnya sedikit. Ya kata saya pendiam ya ngomongnya sedikit bu kan gitu kan ya, sambil bercanda kan ya. Iya betul. Terus habis itu Kalau nggak pendiam banyak ya. Jadi terus habis itu akhirnya saya juga nanya gimana, ya memang karena kondisi lingkungan rumah kurang dihuni ya kan, jadi ya gitu bu, memang agak lambat kalau dia untuk belajar itu memang agak lambat. Jadi ya ternyata sama ya bu ya gitu kan. Akhirnya ya sudah saya mencari-cari sendiri gimana caranya ya gitu kan. Kalau treatment secara psikologis pernah Ibu lakukan tidak? Pernah
komunikasi. Seperti apa itu? Saya pernah dekati dia, saya ajak ngobrol, saya bisikin dia, nak, walaupun kamu di rumah cuma sama ayah sama ibu, kamu harus bisa baca. Saya bilang gitu. Minimal nanti kamu bisa ngajarin adik kamu di rumah, walaupun di rumah mungkin gak ada ibu kan gitu. Nanti kamu yang ngajarin adik kamu baca biar pinter. Mau nggak pinter? Mau bu. Mau bisa baca nggak? Mau bu. Di rumah walaupun nggak sama dia ingat baca ya. Ya bu. Punya motivasi ya? Punya bu. Alhamdulillah anaknya punya motivasi, walaupun ya memang itu kondisi dia yang akhirnya membuat dia nggak masuk ya karena kondisi dari orang tuanya. Kemudian ketika ibu melakukan treatment sebelumnya, ada perubahan tidak? Alhamdulillah ada bu, ada bu. Oh, ada ya? Yang tadinya dia nggak kena huruf, jadi akhirnya kena huruf. Oh, Jadinya kan saya bahagia bu. iya betul. Yang tadinya dia nggak kenal dia kenal. Ada ya? Ada perubahan. Perkembangannya, perubahan sudah ada. Nah, yang akan ibu rencanakan ini apa nih? Saya ingin lanjut ke bacaan satu. Oh, kira-kira rencananya ini kapan akan dilakukannya? Ya dalam 2 minggu ini karena kan posisi waktu kosong kan ya bu ya. Jadi mudah-mudahan di waktu kosong ini ketika nggak belajar saya bisa memberikan bimbingan lebih banyak dan lebih intensif. Gitu. Kegiatannya apa saja nanti dalam perencanaan itu? Rencananya saya kasih buku bacaan satu, jadi nanti dia berproses dari halaman 1 hingga halaman 8. Oh, gitu. Nah, ibu tadi sudah melakukan treatment seperti mengenalkan huruf dengan kartu huruf, terus dengan lagu juga, lagu ABCD ya. Memotivasi anak itu sangat bagus sekali loh bu, itu bisa dilanjutkan lagi karena treatment yang ibu kasih itu bukan tidak ada perkembangannya, tapi ada perkembangannya, dan mudah-mudahan dengan rencana lanjutan ini ibu bisa mendapatkan perkembangan yang lebih lagi dari anak tersebut. Amin. Luar biasa lagi ya. Jadi kita berkomitmen ya bu ya, rencana yang akan ibu lakukan itu 2 minggu ini ya. Iya. Oh baiklah, dan akan dilaksanakan kapan? Rencana sih besok, mudah-mudahan masuk sih bu anaknya. Besok ya bu. Oke baiklah, besok ibu akan melakukan rencana untuk melakukan treatment lanjutan terhadap anak ini. Dan insya Allah sih jika dilaksanakan dengan baik dan secara komitmen kita jalankan dengan baik juga, istiqomah, mudah-mudahan anaknya akan lebih cepat bisa membacanya ya bu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, udah dapat kan bu apa yang harus ibu lakukan untuk anak ini? Sudah bu, mulai besok saya harus lanjut ke bacaan 1. Iya, bagus sekali Bu Tia. Ada lagi tidak yang ingin disampaikan Bu? Setelah Apa masih sih? unek-unek. Cukup bu, terima kasih banyak. Akhirnya ada kekuatan dari Bu Maya membuat saya semakin termotivasi untuk melakukan perbaikan supaya anak ini bisa membaca. Alhamdulillah, akhirnya ya kita dapatkan solusi yang terbaik ya untuk anak didik kita, untuk murid kita. Terima kasih banyak ya Bu Maya. Sama-sama. Pamit. Aduh ini udah saya buka. Oh Silakan, iya Bu, boleh, silakan. Manis kok rasanya. Alhamdulillah dapat oleh-oleh. Iya, Bu. Terima kasih banyak Bu Maya Iya, sudah meluangkan sama-sama. waktunya. Assalamualaikum Bu. Gimana nih? Insyaallah lancar Bu Haji, alhamdulillah. Luar biasa, Bu Haji tadi perhatikan, Bu Haji lihat dan catat coaching Bu Maya dengan ya sebagai coaching ya luar biasa. Masya Allah, iya. Ini gimana perasaan Bu Maya nih setelah menjadi coach di sana? Perasaannya sebelum saya melakukan coaching ya, saya khawatir saya tidak bisa menggali kompetensi yang ada di dalam diri coaching. Saya khawatir masalahnya itu akan terlalu berat bagi saya maupun coaching itu sendiri. Tapi ternyata setelah dilakukan coaching dan saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali kompetensi coaching tersebut, permasalahan yang dihadapi pun akhirnya menemukan
solusi. Indikator pencapaiannya apa itu, Bu? Indikator pencapaian yang saya usahakan adalah dalam penyelesaian masalahnya melalui rencana aksinya. Terus catatan yang sudah saya tulis ya, Bu ya. Ibu banyak sekali menggali pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot ya terhadap koci gitu ya. Kira-kira gimana dalam penyelesaiannya itu si koci itu? Jadi ketika koci tersebut mengutarakan permasalahannya, saya bantu koci untuk mengungkapkan apa saja yang sudah dilakukan oleh koci terhadap muridnya. Ternyata yang sudah koci lakukan adalah banyak sekali, mulai dari menganalisa muridnya sebelum naik ke kelas 5 dengan teman sejawatnya. Kemudian juga koci sudah melakukan diskusi dengan orang tua murid tersebut. Selain itu, treatment yang diberikan pun sudah bagus dan ada perkembangan. Tapi namanya perkembangan kan tidak sekaligus, berproses sedikit demi sedikit. Dan saya rasa koci hanya perlu untuk memaksimalkan treatmentnya tersebut. Nah, tadi itu topik yang diangkat itu tadi menarik ya? Apa itu namanya? Jadi permasalahannya itu masalah murid yang belum bisa baca kelas atas. Iya. Di awal percakapan luar biasa ya, ada semacam kendala kayak begitu ya, Iya, Bu ya, terhadap si koci. Tapi kemudian setelah terjadi coaching ternyata ada sebuah perubahan ya, Bu? Iya, Kalau ada. dilihat. Saya lihat tadi coaching sendiri sudah melakukan yang terbaik dalam usahanya memperbaiki kemampuan baca anak tersebut, dan tinggal dimaksimalkan saja ritmenya, tinggal lebih dikonsistenkan lah gitu. Kalau menurut Ibu tadi coach itu sudah pada kompetensi apa tuh, Bu, dalam mengembangkan dirinya untuk dapat menemukan ide-ide segarnya untuk menyelesaikan masalah itu? Coaching tadi saya bantu mengidentifikasi masalahnya, kemudian ternyata muncullah kenapa anak itu tidak bisa tidak bisa membaca, karena ada banyak faktor. Pertama memang kemampuan yang kurang, kedua faktor dari keluarga juga. Nah, ternyata si murid ini jarang masuk sekolah karena harus menjaga adiknya, atau tiba-tiba harus berada di rumah neneknya, sedangkan rumah neneknya jauh, beda kampung dengan sekolahnya, dan tidak ada yang mengantar. Nah, disitulah coaching mampu mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kemudian dari identifikasi itu, coaching melakukan rencana aksi. Iya betul. Seperti melakukan treatment pada anak, mencari tahu permasalahan yang dihadapi anak, berdiskusi dengan orang tuanya, seperti itu. Banyak sekali ya akhirnya pemikiran-pemikiran baru yang akan dilakukan oleh coach ya setelah di coaching gitu. Wah, kayaknya ini luar biasa nih, Bu. Nanti pasca coaching dengan Ibu ini, kira-kira pasca dari coaching ini berapa tuh, Bu? Skala yang kira-kira Ibu dapatkan, jadi saya dari 1 dan 10 ini berapa? Kira-kira Waktu di awal sebelum coaching kan saya target 9 ya. Sepertinya saya tercapai nih, Bu. 10. Enggak, 9 lah. 9-nya tercapai. Iya, 9. 10 tercapai kalau anaknya sudah berhasil ya. Kalau rencana aksinya itu sudah konsisten dilakukan. Itu kayaknya 10 deh. Masya Allah ya. Jadi di awal kan ya kita target saya nih 9. Iya, setelah coaching ternyata Nyampe bisa mencapai ya 9 karena ya. terselesaikan. Solusinya itu dapat gitu. Ya. Ini luar biasa, Ibu menjadi coach yang luar biasa ya untuk coaching kita sore ini. Saya kira sudah cukup, Bu, untuk observer saya. Terima kasih banyak, Bu. Mudah-mudahan kita bisa saling merefleksi diri ya, Bu ya. Dengan adanya coaching ini saya juga banyak belajar dari coaching. Iya. Baik,
Terima kasih. Sama-sama Bu Haji. Masya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Haji hari ini mau melakukan coaching ya. Sebelum Bu Haji melakukan coaching, apa yang sudah dipersiapkan sebelumnya? Mungkin semangat dulu ya. Hadapi koci, biar kocinya juga tidak bawa feel saya. Mantap. Terus saya juga coba untuk menyemangati diri dulu agar supaya saya juga lebih semangat nanti dalam memberikan menggali ide-ide kreatif yang nanti akan saya lakukan kepada koci, sehingga nanti koci akan menemukan sendiri apa yang sesungguhnya nanti yang akan dia lakukan. Oke. Berarti secara persiapan Bu Haji sudah matang ya. Jangan lupa ada 3 kompetensi yang harus diterapkan dalam coaching. Bu Haji sudah siap? Siap. Apa saja itu? Ya, hadiran penuh tentunya. Saya harus dengerin curahan koci yang mulia. Kemudian saya juga bisa untuk membantu solusi masalah-masalah itu dengan menggali pertanyaan-pertanyaannya. Tentunya berbobot sehingga nanti si koci sendiri dapat menemukan permasalahannya di mana nih gitu. Kemudian juga ya yang terpenting itu jadi pendengar yang penuh dengan rasa. Berarti secara persiapan sudah matang. Jangan lupa disiapkan catatan kecil. Mungkin ada hal-hal penting yang mungkin akan dicatat oleh Bu Haji saat melakukan coaching. Sebelum nanti melakukan coaching, gimana nanti persiapannya untuk presence atau kehadiran penuh yang Bu Haji siapkan dan Bu Haji lakukan nanti supaya presence Bu Haji itu fokus dan memang coaching juga nyaman. Nah, apa tuh yang Bu Haji siapkan? Karena ini bentuknya coaching ya Bu ya. Ya. Jadi tentunya saya akan menggunakan alur tirta. Dimana alur tirta itu kita akan fokus pada tujuan. Jadi apa sih yang akan dibahas oleh coaching. Kemudian nanti juga saya juga akan melakukan identifikasi. Sebenarnya hal apa sih yang harus saya gali dari permasalahan itu yang harus kita temukan bersama itu. Kemudian juga bagaimana nanti rencana aksi setelah kita sudah mengidentifikasi dari hal yang sudah kita dapatkan itu. Nah, setelah rencana aksi tentu ada tanggung jawab yang harus kita laksanakan gitu. Dan mungkin ada di dalamnya ada juga yang bisa digunakan juga di dalam rencana aksi. Nah, jadi saya akan coba itu, saya akan menggunakan alur tirta, mudah-mudahan ini nanti akan memberikan sebuah hal terbaik buat coaching saya dan nanti dapat keluar dari persoalan yang ada. Luar biasa, sepertinya sih sudah siap. Cuma nanti pas saat tanggung jawab ya, nanti ditekankan lagi dari apa jawaban dari si coach, diberikan penguatan lagi. Jadi kan Bu Haji persiapannya semakin matang. Betul. Apa sudah buat janji dulu sebelumnya sama coach? Iya, dari minggu kemarin ya Bu Maya itu telepon saya minta waktu gitu. Ya baru ini saya ada waktu untuk bertemu, sekaligus bertemu juga dengan dia. Jadi ya mudah-mudahan waktu yang sudah saya siapkan ini juga bagian dari sebuah perjumpaan yang berkualitas ya Bu ya. Daripada kita nanti bertemunya terburu-buru dengan agenda yang lain, sepertinya kan nanti kurang maksimal juga ya nanti mendengarkan curahan dari coach ini. Hari ini insyaallah sudah saya siapkan agendanya memang bertemu dengan coach. Berarti secara waktu memang benar-benar sudah longgar. Insyaallah. Karena memang presence itu memang benar-benar harus disiapkan ya, betul ya Bu Haji ya. Karena memang terlepas dari itu juga jangan lupa alat komunikasi disimpan terlebih dahulu, betul Bu? Betul. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan akan berbincang-bincang lagi bagaimana tingkat keberhasilannya. Sebelum melakukan coaching, kira-kira nih Bu Haji menskalakan dari 1 sampai 10, ingin proses
proses coaching yang dilakukan Bu Haji itu di rank nilai berapa? Kayaknya pengennya masuk 10 ya sempurna, tapi saya belum tahu nih masalahnya nih ya. Kita coba di angka 8 lah. Berarti ingin mencapai di angka 8 ya? Ya setidaknya kalau saya pasang di angka yang tertinggi ya sebenarnya bagus sih grade-nya gitu ya. Tapi saya coba 8, syukur-syukur nanti naik di angka 9 dan 10. Itu yang saya. Berarti untuk coaching yang hari ini Bu Haji sudah menetapkan nilai 8 ya. Nanti kita evaluasi bareng-bareng setelah melakukan coaching hasilnya seperti apa. Selamat melakukan coaching ya Bu Haji. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sore rumah ya. Selamat sore Bu Haji. Insya Allah sehat rumahnya. Alhamdulillah sehat. Kemarin tuh ya Bu Maya telah hubungi saya. Cuma saya kan waktunya memang belum ada waktu ya untuk bertemu banyak waktu gitu. Karena saya berharap pertemuan saya dengan Bu Maya itu benar-benar berkualitas. Sehingga jangan sampai ada agenda-agenda lain yang kemudian nanti di-cut begitu. Dan sore ini saya insya Allah coba untuk agendakan bertemu dengan Ibu. Mungkin ada hal yang akan Ibu sampaikan di sore hari ini, sehingga kemarin itu saya rasa kayaknya butuh banget teman kali ya dengan Ibu Haji ya. Jadi mudah-mudahan sore ini ada sesuatu yang bisa membuat Maya ya ada rasa berbeda lah sebelum dan sesudah bertemu dengan Ibu Haji. Ya, mungkin saya tanya dulu nih kabar di sekolah gimana? Kabar di sekolah sih alhamdulillah baik saja. Cuma mungkin kabar di kelas. Masya Allah. Tapi sebelumnya saya benar-benar mengucapkan terima kasih sekali Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Memang saya butuh selalu pencerahan, butuh teman berbicara dari hati ke hati. Jadi begini Bu Haji, kita kan sudah melalui penilaian akhir semester. Ketika proses belajar di kelas sehari-hari, saya sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa, dan saya lihat prosesnya pun tidak masalah, baik-baik saja. Untuk evaluasi hariannya pun ya lumayan, tapi ketika penilaian akhir semester kemarin ini kok saya bingung gitu, anak-anak tidak mencapai nilai KKN. Saya merenung apa yang salah dari dalam diri saya gitu. Dalam kesehariannya belajarnya sudah bagus. Kemudian dalam penilaian harian, ulang harian, dia juga sudah nilainya juga sudah baik. Sudah baik, rata-rata sudah baik. Tapi ketika di pas kegiatan penilaian akhir semester, Nah, ternyata siswa ini nilainya jatuh begitu. iya, mengalami penurunan, tidak mencapai KKN. Tidak mencapai KKN. Iya, saya bingung gitu. Yang ingin Ibu inginkan dari siswa ini apa? Saya ingin ya siswa saya saya inginnya nilai mereka tuh minimal mencapai KKN ketika penilaian akhir semester. Ya. Jadi keinginan Ibu si anak ini di kegiatan evaluasi semester 1 ini mencapai KKN. Iya betul. Selama dalam pas ini apa ada yang memang berbeda dari pada saat pembelajaran sehari-hari? Artinya dari mengisi soal atau apa gitu. Kalau untuk proses evaluasinya sendiri sih hampir sama lah dengan evaluasi sehari-hari. Cuma memang mungkin kapasitas soal ya, jumlah soalnya itu pastinya lebih banyak, dan yang pasti pembelajaran pertama hingga pembelajaran baru terakhir itu kan semuanya tertuang. Itu sih yang membedakan. Kalau evaluasi kan per bab evaluasi, bab 2 evaluasi gitu. Jadi tidak masalah gitu. Tapi ketika penilaian semester itu mereka kayak mengalami kayak kebingungan apa gimana gitu. Akhirnya jatuhnya nilainya
kurang dari KKM. Iya, iya. Keinginan Ibu Maya saat ini pengen agar siswa itu di akhir kegiatan ini mencapai nilai KKM. Iya. Tapi kemudian setelah mengikuti PAS ternyata tidak mendapatkan itu. Itu Bu ya yang masalahnya. sekali. Akhirnya kan saya bingung ya untuk penilaian rapor itu bagaimana. Iya, iya. Tadi Ibu bilang, apa Ibu sudah melihat soal-soal PAS itu? Atau mungkin ada, tadi bilang jumlahnya banyak ya? Iya, Soal PAS itu. awal jumlahnya Jumlahnya Yang banyak. pertama. Dan kemudian tadi dikatakan bahwa soal itu terangkum semuanya ya, materi yang ada itu sudah ada di situ semua. Terlihat tidak Ibu ada soal-soal PAS yang mungkin belum disampaikan oleh Ibu? Sebenarnya sudah disampaikan, cuma model soalnya memang apa namanya di level ya tingkat kesulitannya itu memang saya naikkan karena saya pikir ketika evaluasi kan mereka lancar, tercapailah nilai KKM. Nah, mulai saya tingkatkan kan tingkat kesulitannya itu. Ternyata mungkin anak-anak bingung kali ya dengan penilaian ya apa namanya soal yang berbentuk hoaxnya itu, mungkin kesulitan dalam memahami soalnya. Kesulitan itu kira-kira dari soal yang termudah sampai yang tersulit itu kira-kira berapa persen persentase kalau yang Ibu batasi? Saya buatnya sih untuk penilaian semester ini untuk soal yang termudahnya itu paling hanya 30%. Kemudian yang sedangnya itu sekitar berapa ya? 40% lah. Berarti ada 30% lagi yang soal itu. Nah iya, saya coba untuk saya terapkan soal untuk yang level kesulitannya di 30% terakhir. Berarti tadi kesulitan tadi di soal yang hot yang high ya, yang bikin berat, nilai yang jatuh. Itu kan cuma di sini 30% ya. Artinya bahwa di soal-soal yang mudah ini berarti anak bisa menjawab, gitu maksudnya? Iya, masih bisa. Karena memang saya ambil beberapa dari evaluasi harian. Masih beberapa harian. Di situ apakah siswa itu diberikan multiple choice di soal itu yang sulit itu atau Saya campur. Oh, saya dicampur. Yang paling banyak sulitnya di mana? Di esai. Di esai. Bagian esai. Di bagian esai. Kira-kira setelah Ibu menganalisa adanya soal yang sulit kemudian susah difahami oleh siswa, apa yang Ibu lakukan? Mungkin karena saya belum pernah melatih mereka dengan soal yang sulit ya. Mungkin di situ kali kendalanya. Jadi mereka tidak terbiasa gitu menghadapi soal dengan level box itu. Jadi Ibu selama ini belum membuat soal yang tingkat kesulitannya dirasa sulit oleh siswa, begitu? Iya, memang dalam evaluasi harian saya belum pernah gunakan. Pas penilaian akhir semester saya gunakan. Kira-kira berapa persen anak yang mengalami kesulitan di dalam tidak sampai ke KKM itu? Mencapai 60% masalah. Iya. Kalau 60% berarti luar biasa ya. Luar biasa. Makanya kita seolah-olah tidak berhasil. Nah, dalam itu membaca. dia. Nah, ini kan timbulnya kan pertanyaan apa aja nih Maya nih selama ini. Benar kan? Seperti itu. Berarti di situ banyak remedial berarti kan yang harus dilakukan mungkin. Jadi kira-kira apa aja nih untuk memperbaiki nilai-nilai anak nih biar jangan sampai saya dianggap pengajarnya nggak baik gitu. Apa aja? Mungkin langkah rencana yang saya ambil itu langkah pertama adalah melakukan remedial. Melakukan remedial kepada anak yang masih di bawah KKM dengan menyederhanakan kembali kali ya untuk soalnya, untuk soal penilaian akhirnya itu bisa sederhanakan kembali. Mungkin seperti itu rencana awal saya. Kan
ya kebetulan pasnya sudah berlalu, tinggal ada jeda waktu untuk melakukan remedial. Itu sudah disiapkan untuk materi remedialnya? Sudah sih, Sudah. cuma saya masih bingung ini apakah akan berhasil atau membuat anak bingung lagi, itu saya bingung deh. Harus dilakukan remedialnya seperti apa gitu. Nah itu dia. Tadi kalau kita tetap bertahan dengan materi-materi sulit, nah ini tentu akan mengalami fase baru lagi nih. Si anak ini mengalami kesulitan yang kedua mungkin. Kira-kira upaya selain tadi membuat remedial dengan cara membuat soal-soal yang bisa dipahami oleh siswa, menyederhanakan soal, apalagi nih? Saya juga rencananya akan membebaskan anak untuk menjawab pertanyaan itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi kayak berdiferensiasi begitu Nah ya. itu kalau misalkan namanya anak-anak kan pemahamannya beda-beda ya. Kalau saya amati ada yang memang mudah menghafal, ada yang hafal karena gambarnya. Mungkin saya nanti akan melakukan hal tersebut gitu dalam menjawab soal. Saya tidak mau memberikan aturan yang saklek harus jawabnya seperti ini juga. Gitu. Itu rencana kedua saya. Ya, selain dari membuat remedial dengan menyederhanakan soal yang tadi dirasa sulit, kemudian Bu Maya juga akan memberikan kebebasan seperti halnya kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Iya. Itu mungkin dari segi kontennya kita akan kita bebaskan sesuai dengan minat dan juga profil belajar anak ya Bu ya. Iya. Selain itu ada lagi Bu yang bisa untuk diterapkan lagi agar dari 60 siswa ini ya kita balik deh. Gitu. Yang bisa keberhasilannya ya, dengan keberhasilannya begitu. Sebelumnya sih saya itu dulu ya mungkin membahas ulang dulu materi yang sekiranya tadi mengalami penurunan ketika penilaian semester itu. Saya bahas dengan singkat lah gitu, secara peta konsep lah biar paling tidak membantu mereka mengingat kembali ketika di bab awal kan agak jauh ya jaraknya, biar ingat kembali gitu. Jadi mereview Mereview. kembali pelajaran yang sudah, karena tadi ditumpuk jadi soal yang banyak dalam satu di pas itu ya, dalam beberapa soal dituangkan begitu dengan submateri yang berbeda-beda ya. Iya. Sehingga anak ini perlu direview ulang dari bab-bab gitu ya. Iya. Luar biasa nih Bu, rencana aksinya sangat luar biasa nih. Jadi dari mulai membuat remedial dengan menyederhanakan soal, dan yang sulit kita permudah lagi, kemudian juga membebaskan murid untuk sesuai dengan menjawab pertanyaan sesuai dengan kemampuannya, kemudian membahas ulang, mereview ulang kembali. Oh iya, itu sudah rencana dari sejak kapan Bu? Saya rencanakan kemarin setelah saya selesai mengoreksi hasil pas murid-murid, saya langsung berpikir gimana caranya ini. Ya mudah-mudahan sih apa yang saya rencanakan itu langkah yang betul ya, langkah yang betul untuk memperbaiki nilai murid saya. Itu rencana kapan tuh? Kan itu pasti sudah selesai untuk minggu ini ya Bu ya. Artinya kita punya tenggat waktu 2 minggu ke depan ya untuk sampai ke pembagian rapor. Iya. Kira-kira rencananya kapan? Rencananya saya akan mulai besok. Besok ya. Dan saya rencanakan itu sekitar 3 hari untuk melakukan remedial. Berapa lama tuh untuk remedial? 3 hari aja. 3 hari. Ini kan ada beberapa langkah nih yang Ibu akan lakukan ya. Dari mulai remedial, kemudian membahas ulang kembali review pelajaran yang memang dirasa untuk membalikan anak kelas sendiri ya dengan pelajaran itu. 3 hari itu apa cukup? Saya rasa kalau dilihat dari kemampuan anak sih cukup. Karena nilai yang di bawah KKM itu memang tidak semuanya. Tidak semua mata pelajaran maksudnya. Ada pelajaran inti yang memang di bawah KKM. Nah, 1 hari untuk mereview itu saya rasa cukup. Kemudian dilanjutkan keesokannya untuk diberi waktu 1 hari pemberian ulang materi.
Kemudian anak besoknya lagi tuh baru remedial, jadi nggak langsung besok remedial, takut anaknya juga kaget ya. Kalau menurut saya sih seperti itu, Bu. Rencana itu untuk berapa mapel itu? Saya itu sekitar 3 mapel. 3 mapel yang mengalami penurunan yang luar biasa itu, Bu ya. 3 mapel dengan ditempuh 3 hari aksi ya, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk agar supaya memperbaiki nilai. Nah, itu luar biasa, Ibu. Sekarang dalam persiapannya nih, Bu, untuk melakukan perencanaan itu, apakah ada guru yang dilibatkan? Yang akan dilibatkan? Kebetulan ada guru bilang studi juga yang memang di bawah KKM pembelajaran itu. Itu saya bekerja sama dengan beliau untuk mereview kembali itu soal-soal yang sudah diberikan pada anak. Ya, saya akan bekerja sama dengan beliau. Luar biasa ya. Jadi upaya-upaya Ibu Maya ini selampanya cukup maksimal kalau menurut saya. Langkah-langkah yang akan diambil juga, kemudian juga di dalam pelaksanaannya juga melibatkan guru lain yang mungkin yang memang wafalnya bermasalah juga ya, Bu ya. Iya. Mudah-mudahan di 3 hari itu bisa tercapai, Bu ya. Mudah-mudahan ya. Untuk memperbaiki apa yang Ibu inginkan, sehingga nanti si murid ini benar-benar sesuai dengan harapan Ibu ya. Iya. Ada yang lain mungkin? Saya rasa sih itu saja sih ya. Mungkin ya rencana tadi itu mudah-mudahan bisa saya laksanakan ya. Itu sudah cukup bagus ya, Bu ya. Iya. Mulai dari mereview materi, membuat peta konsep, kemudian memperbarui soal-soal itu, kemudian melaksanakan remedialnya dan bekerja sama dengan guru. Ya, mudah-mudahan ini saya rasa ini Ibu nanti akan kita lihat nanti di 3 hari ini. Mudah-mudahan target yang Ibu targetkan ini betul-betul dimaksimalkan oleh Ibu di 3 hari ke depan, sehingga nanti nilai anak ini ketika dibawa ke rapot dan ditandatangani kepala sekolah ternyata anak-anaknya berhasil di angka berapa persen, Bu? Capaian Ibu di dalam remedial 70 KKM itu. Kalau untuk presentasinya mudah-mudahan 90% anak. Kalau bisa 100% ya sebenarnya. Sudah ada lagi? Ya sudah sih. Tadinya saya agak ragu ya untuk melakukan perencanaan ini, tapi setelah ngobrol dengan Bu Haji kayaknya sudah semakin matang dilakukannya. Dan besok saya akan langsung mulai. Nanti kita ketemu lagi ya, Bu Maya ya. Saya pengen dengar juga nih rencana aksi yang Ibu akan lakukan di 3 hari ke depan. Artinya ini juga jadi review saya nih, pembelajaran saya dari apa yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat saya juga nanti di sekolah. Yes, ya, Bu Haji. Nanti saya mau dengar ceritanya. Nanti insya Allah mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat Ibu dan buat saya juga. Siap. Ya. Mudah-mudahan ada perubahan. Amin. Mencapai KKM semuanya, nilai siswanya. Siap. Terima kasih banyak Ibu Haji sudah meluangkan waktunya. Saya akhirnya mantap lah untuk melakukan rencana yang saya pikirkan. Yang tadinya saya pikir betul tidak ya. Gitu. Iya. Insyaallah ya, Bu. Mudah-mudahan pertemuan ini membuat apa yang ingin kita lakukan lebih baik lagi. Ya, untuk sekolah terutama untuk peserta didiknya. Sehingga benar-benar kita menjadi orang yang berarti untuk anak-anak dan juga untuk prestasi anak-anak kita ada di dalam. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu, terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktunya Bu. Bagaimana Bu Haji? Sudah selesai sesi coachingnya? Alhamdulillah, ya Allah, luar biasa. Coaching saya sore hari ini luar biasa. Jadi Bu Maya itu sebenarnya banyak potensi-potensi yang beliau gali ya. Dan
dari persoalan yang ada. Cuma belum percaya diri aja. Ketika bertemu dengan saya, kemudian menyampaikan gagasan-gagasan itu, dan saya merasa bahwa itu sesuatu yang luar biasa, yang bisa dilakukan oleh Bumaya. Gitu. Ya, beliau berencana di 3 hari ke depan akan melakukan perencanaan-perencanaan yang sudah disiapkan itu, dan saya juga melihat itu sudah mantap sekali, gitu. Dan maksimal, dibantu juga dengan guru mapel yang memang ada masalah juga dengan susu saya sudah luar biasa. Saya jadi banyak belajar dari coach saya sore hari ini, karena saya juga tentunya ada beberapa kesamaan ya di dalam beberapa mapel yang memang untuk sampai kepada KKN itu agak sulit juga, harus saya naikkan. Gimana nih untuk naikkan grade gitu. Begitu. Berarti tadi topik coaching Bu Haji sama coachingnya apa tadi? Tadi itu topiknya itu gini, jadi anak ini dalam keseharian bagus nilainya, tapi ketika mengikuti PAS, ternyata nggak sampai KKN, nggak mencapai KKN gitu. Waduh, kenapa ini, ada apa gitu? Akhirnya saya gali tentang soal yang diberikan, dan juga upaya Bumaya di dalam memperbaiki nilai siswa di kegiatan PAS ini gitu, sampai kemudian melibatkan guru yang ada. Dan ini menjadi sebuah solusi bersama ya Bumaya ya, bukan hanya untuk Bumaya saja, mungkin dari saya juga sebagai coach ya, dapat mengambil banyak pengalaman dan pelajaran dari pertemuan saya dengan Bumaya. Luar biasa ya, kayaknya cukup menarik dan cukup seru ya Bu ya. Jadi berdasarkan tadi perbincangan Bu Haji sebagai coach, menurut Bu Haji proses coachingnya apa yang sudah baik dari proses coaching yang tadi Bu Haji lakukan? Kayaknya tadi grade-nya saya cuma 8, kayaknya bisa nyampe 9,5 nih. Masya Allah. Berarti kan tadi awal sebelum kita mulai kan Bu Haji pengen kayaknya 8 deh, tapi setelah proses coaching nyampe di 9,5. Iya, bisa nyampe. Karena tadi saya belum yakin gitu, takut masalahnya apa nih gitu kan. Saya belum tahu kan masalahnya, jadi saya belum berani terapkan itu gitu. Sampai ini, ternyata nih kayaknya bisa deh, levelnya di 9,5 ini. Lumayan nih. Wah, luar biasa ya. Nah, dari percakapan tadi Bu Haji kan sudah mencatat poin-poin penting yang akan dilakukan oleh Bumaya. Tindak lanjut setelah coaching ini ada atau tidak tadi bersama Coach Ed? Bagaimana ada? Bumaya itu ada beberapa langkah yang luar biasa yang saya jadi berliannya ketika saya gali. Jadi dari persoalan soal, analisis kembali soalnya, kemudian dia akan mulai coba untuk membuat soal yang baru yang agar mudah difahami siswa. Ternyata banyak soal yang sulit, yang dia grade-nya dia naikkan sampai 30% soal itu sulit gitu. Dia revisi ulang, kemudian juga ternyata Bumaya ini visioner juga ya. Dia akan membebaskan muridnya seperti pembelajaran berdiferensiasi. Jadi jawabannya boleh sesuai dengan kemampuan murid gitu. Kemudian juga dia juga coba menambahkan lagi waktunya dengan mereview ulang kembali materi yang sudah dia sampaikan selama 1 semester ini, sehingga murid akan lebih hangat lagi gitu, menghangatkan daya ingat siswa agar supaya lebih sangat lagi materi yang sudah dibaca. Luar biasa ya. Berarti setelah ini ada tindak lanjut kegiatan coachingnya lagi atau gimana nanti? Saya paling nunggu kabar baiknya Bumaya. Kabar baiknya Bumaya nanti saya hubungi. Gimana nih Bumaya? Ya endingnya, ya kan, kayak film aja ya. Apa udah janjian sebelumnya rencana setelah ini mungkin ada pertemuan lagi? Bilangnya setelah 3 hari. Iya. Nanti saya melihat nanti mereview ulang dari apa yang sudah dilakukan Bumaya di 3 hari. Berarti ada review ya nanti ke depannya ya? Ya bukan review sih, artinya saya pengen mendengar kembali gitu. Istilahnya progresnya bisa merubah. Berarti itu masuk tindak lanjut selanjutnya ya proses coaching Bu Haji ya. Wah, luar biasa sih. Kayaknya nggak perlu di-coaching lagi untuk ke depan. Masya Allah. Berarti sudah mencapai. Mantap. Masya Allah. Jika ini sampai berhasil ya lumayan. Iya, baik. Kalau begitu ternyata coachingnya Bu Haji luar biasa ya gitu. Dan mudah-mudahan menjadi yang sekarang
saya ingin dengarkan apa bahan refleksi yang mungkin Bu Haji ingin lakukan agar coaching yang Bu Haji saat ini lakukan sudah baik, sudah maksimal. Mungkin ada yang ingin ditingkatkan lagi dari Bu Haji? Iya Dari sih. tahapan-tahapan coaching yang tadi, 3 kompetensi yang sudah dilakukan tadi. Ya, saya itu secara face-to-face dengan Bu Maya tuh sudah kayak ada chemistry. Karena memang Bu Maya kan guru SD, saya juga guru SD, sehingga enak banget begitu saja gitu tuh arah pembicaraan dan juga dari materinya. Kemudian saya juga mengalami banyak ilmu baru. Artinya tidak hanya coaching Bu Maya, Iya. tapi saya juga mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru yang dapat dari coach. Kemudian yang ketiga, saya juga merasa bahwa saya harus lebih banyak meningkatkan kapasitas saya sebagai seorang guru untuk bisa meng-coaching mungkin murid saya atau juga guru teman sejawat yang mungkin ingin dilakukan coaching dengan saya. Jadi harus banyak belajar lagi. Berarti tadi presence-nya saya lihat juga sudah bagus. Kehadiran penuhnya Bu Haji saat melakukan coaching dengan Bu Maya juga sudah luar biasa, dan mendengarkan aktif dengan mendengarkan rasa juga saya lihat juga sudah nampak, dan alur tirtanya juga sudah dilaksanakan dengan baik. Luar biasa, semangat bercoaching. Iya. Baik. Terima kasih juga Bu Tia Sama-sama. sudah membersamai kita sore hari ini. Sama-sama. Baik. Assalamualaikum Bu Tias, Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk Bu Tias akan melaksanakan akan melakukan coaching ya terhadap Bu Haji. Nah, bagaimana Ibu persiapan untuk melakukan coachingnya? Apakah sudah ada yang disiapkan? Sudah Bu, saya siapkan catatan kecil buat nanti saya mencatat apa poin-poin penting yang nanti akan disampaikan oleh Bu Haji. Selain itu saya juga sudah menyiapkan alur percakapan yang nanti akan saya lakukan saat coaching, yaitu alur tirta, di mana alur tirta itu kan menetapkan tujuan, Betul sekali. bagaimana nanti saya mengidentifikasi masalah, dan saya juga akan menanyakan bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan Bu Haji, dan yang terakhir adalah bagaimana nanti tanggung jawab dari Bu Haji setelah coaching bersama saya. Baiklah. Tadi alur tirta tadi ya, untuk mencapai kompetensi tersebut, kira-kira mau target skala berapa sih Bu? Saya targetkan di angka 8 sih Bu. Angka 8 ya. Di angka 8 itu sampai ke tanggung jawab itu bisa tercapai ya? Ya, Kira-kira. harapannya seperti itu. Jadi sampai tanggal 8 itu harapannya sampai tujuan itu tercapai, dengan harapan nanti kedepannya nanti akan ada evaluasi lagi dari saya. Nanti mudah-mudahan di kelanjutan coaching selanjutnya gitu bisa mencapai nilai angka 10 gitu. Kira-kira untuk present kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk coaching sendiri, apakah sudah disiapkan oleh Ibu? Oh, sudah beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik saya sih sudah menyiapkan sih Bu. Jadi untuk nanti setiap pasar coaching saya sudah siap pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan, dan yang pastinya saya juga sudah belajar atau mempelajari kompetensi-kompetensi yang harus saya terapkan nanti saat coaching, karena kan ada 3 kompetensi ya. Iya, betul sekali tadi itu ya, presence, Iya. mendengarkan aktif, dan juga membuat pertanyaan bagi si coaching ya. Iya, betul. Nah, kemudian kompetensi apa sih yang akan Ibu gali dari proses coaching ini terhadap coachingnya? Yang saya ingin tanyakan mungkin kemampuan si coaching ini untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa. Oh, betul sekali. Nanti saya akan gali bagaimana coaching ini bisa menyelesaikan masalahnya, bagaimana coaching ini bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Gitu. Saya mungkin hanya mengarahkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk coaching. Gitu.
tercapai dari proses coaching ini, indikator ketercapaiannya itu kira-kira seperti apa Bu? Harapannya sih beliau, indikator tercapainya beliau sudah menemukan istilahnya solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi itulah indikator ketercapaian proses coaching yang nanti saya lakukan bersama Bu Haji. Oke, bagus sekali ya. Kalau begitu Ibu sudah sangat siap sekali ya melakukan coaching ini. Bismillah, pelan-pelan Bu, sudah saya siapkan jauh-jauh hari karena memang Bu Haji ini sudah janjian Janjian, via ya. WA udah lama. Cuma memang kebetulan hari ini baru sempat dan bisa meluangkan waktu gitu. Apakah pernah sebelumnya melakukan coaching dengan teman sejawat lainnya? Kalau dengan teman sejawat lainnya, alhamdulillah sudah pernah Bu. Berarti ini ada pengalaman yang kesekian ya? Yang kedua Bu. Oh, yang kedua, Masya Allah. Ini pengalaman yang kedua kemarin bersama teman-teman, dan mudah-mudahan hari ini saya praktek coaching juga bisa maksimal dan bisa membantu, khususnya membantu coaching sehingga coaching saya ini bisa terselesaikan masalahnya dan membuat perasaan coaching saya itu lebih plong dan lega gitu. Amin. Mudah-mudahan semuanya tercapai ya Bu ya. Amin. Baiklah, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Nanti setelah proses coaching ini saya akan memberikan umpan balik atau refleksi dari prosesnya. Ketersediaan waktu dari Ibu, saya mohon sediakan waktunya gitu untuk proses observasi pasca observasi nanti ya Bu ya. Iya, siap Ibu. Baiklah, selamat bercoaching dengan Bu Haji. Mudah-mudahan menemukan solusi yang terbaik. Baik. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Utias baik kabarnya. Baik. Tadi kesini naik apa Bu Haji? Dekat ya, jadi bawa motor aja. Bawa motor. Sempet nyasar nggak Bu Haji? Enggak. Enggak. Kan dikasih share lah. Oh. Biar tahu jalan terdekat tuh yang mana nih. Iya. Oh, tapi alhamdulillah nggak nyasar kan Bu Haji? Alhamdulillah tidak nyasar. Baik, kalau begitu ngomong-ngomong nih, udah jauh-jauh hari kita buat schedule sampai hari ini nggak jadi karena sibuk. Hari ini lagi nggak jadi lagi karena sibuk. Iya, betul. Baru hari ini bisa. Nah, sebenarnya apa sih? Ada apa yang mau diobrolin? Sebenarnya apa gitu? Jadi buat saya penasaran nih. Terima kasih ya sebelumnya saya diberi kesempatan waktu oleh Bu Tia sore hari ini untuk saya bisa bertemu dengan Bu Tia luar biasa. Kemudian juga mudah-mudahan sore hari ini juga siap mendengarkan curahan hati saya. Yang kemarin-kemarin saya siapa nih yang bisa saya ajak ini coaching gitu dengan saya terkait dengan persoalan yang ada di sekolah. Sebenarnya enggak ini amat sih ya terkait di luar dari pembelajaran ya. Jadi di kelas saya kan sekarang pegang kelas 4 tuh. Saya lama pegang kelas 6 tuh 16 tahun. Wow. Terus kemudian saya turun di kelas 5, saya juga minta diturunin lagi gitu biar agak enjoy aja gitu. Ya. Tapi masih tetap di kelas tinggi, saya ditaruh di kelas 4. Sehingga saya pikir kalau kelas 4 itu tanggung jawabnya ya bisa mandiri lah untuk siswa itu. Tidak seperti kelas rendah, semuanya harus penuh dengan bimbingan yang luar biasa. Kadang wali muridnya ikut juga bantu dalam hal kebersihan. Jadi di kelas 4 itu ini ada siswa yang males tiket, ya sih tiket. Jadi kalau pas gilirannya itu kelas itu kayaknya kok ini ya gitu nggak sesuai dengan harapan gitu kelasnya gitu. Kok kenapa ya ini anaknya males gitu. Terus suka iya Bu itu ini kalau jejak dan dia tuh pasti kayak gitu katanya. Jadi males-malesan gitu. Terus nyapunya juga kurang bersih. Kemudian disapu juga tapi papan tulis kadang tidak dibersihkan gitu. Sementara kalau saya lihat di hari-hari berikutnya kok rapi gitu. Sampai buku-buku yang ada di perpustakaan kelas juga rapi gitu. Jadi kira-kira apa ya yang menyebabkan anak ini kok kayaknya gitu males gitu di kelasnya. Padahal kan mereka juga akan dinilai oleh teman-temannya juga ya gitu.
Terus kan kalau anak kan cenderung kayak dipuji gitu. Ya. Kok ini malah ya udah bisa bodoh aja gitu. Berarti tujuan perbincangan kita hari ini ingin menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas Bu Haji, khususnya kelas 4, benar begitu Bu Haji? Terlebih lagi khususnya tadi ada anak yang kalau hari biasa-biasa, tapi ternyata masih ada yang nggak pikirnya dengan pikirnya itu masih belum baik gitu kan? Iya. Istilahnya ada yang pikir tapi tulisannya belum paham, sudah begitu. Iya. Nah, baik, kita akan berdiskusi bersama Bu Haji. Mudah-mudahan dari obrolan kita nanti ada solusi Amin. sehingga kelas Bu Haji tetap bisa bersih. Kalau Tapi yang ini yang saya ingin cari jalan keluarnya nih gimana nih anak nih ngadepin anak nih yang males piket gitu. Sementara yang lain mereka semua tidak masalah. ini kalau boleh saya tahu, ini ada berapa anak sih yang males piketnya nih Bu Haji? Ada satu kelompok itu kan kelompoknya cuma sedikit ya anaknya paling ada 4 gitu tuh. Iya. Ya di 4 ini 2 orang itu dia kurang kerjasama dengan temannya sehingga kadang temen itu karena ya udah saya udah nyapu jadi sebodoh apa tentunya belum dihapus banget kayak gitu tuh sehingga tersisa pekerjaan itu karena mirip kepada yang malas ini. Tapi sebenarnya yang 2 ini sudah melakukan Sudah piket ya? melakukan pikir. Nah, sehingga 2 ini saya ngatasin 2 ini. Gitu. Saya males ya saya bilang ini. Kalau menurut Bu Haji, dari 2 ini permasalahan malesnya apakah pernah sempat Bu Haji ajak ngobrol anak ini? Kenapa sih gitu? Kamu malas gitu? Apakah pernah Bu Haji ajak ngobrol anak ini? Ya, saya pernah tanya, enak sini, nih saya lihat kan kalau masuk pro baju itu pasti lihat apa jadwal tiketnya. Kalau bagus, tiketnya siapa nih, kelasnya bagus banget, rapi banget. Kalau yang kurang rapi, saya juga siapa nih tiketnya suka-suka gitu tuh. Jadi suka, kok ini kelasnya kurang rapi ya gitu. Nah ini Bu, itu nggak mau tiket, yang 2-nya cuma 2 doang. Gitu. Terus saya tanya kenapa. Jadi saya sudah menanyakan itu kepada anak, kenapa ini tidak ini kesiangan Bu, katanya saya loh kan tiketnya seminggu sekali kenapa pas tiket siang gitu. Jadi ternyata datangnya siang terus datang siang tidak segera mengambil job tugasnya jadi jobnya tidak segera diambil gitu jadi udah saya udah aja gitu jadi faktornya itu katanya tapi kata teman dasar malas kayak gitu. Jadi kalau berdasarkan pengamatan dan diskusi yang tadi Bu Haji sudah lakukan kan sama anak-anak, menurut Bu Haji itu sebenarnya masalah krusialnya ini yang menyebabkan anak malas ini apa sih Bu Haji? Sepertinya saya lihat karena dia bilang kesiangan ya, saya berpikir apakah karena di rumahnya kecapean, gitu, ataukah memang manja, di rumahnya tidak peduli dengan rumahnya, gitu, tidak pernah diperintah lah gitu, sekedar megang sapu atau sekedar beresin tempat minum di meja, gitu. Saya juga coba anak itu gitu. Selain saya ngobrol dengan siswa itu kenapa ini alasannya kesiangan, terus kata teman bukan kesiangan aja tapi males katanya gitu. Nah, itu yang sudah saya coba itu adalah berdialog, menanyakan alasannya. Kemudian saya juga coba untuk memberikan penguatan sebuah nilai tanggung jawab. Kan keyakinan kelas kita apa? Keyakinan kelas kita lingkungan belajarnya bersih kan. Berarti kalau lingkungan belajarnya kita tidak bersih, berarti kan kita sudah menyalahi keyakinan kelas. Betul nggak? Saya suka betul itu. Cuman selebihnya saya ingin merubah pola anak nih agar ikut sama-sama disiplin dengan teman-temannya, tidak sampai kesiangan, kemudian tidak segera cepat tanggap gitu dengan tugas ini yang belum saya temukan. Apakah 2 murid ini sama faktornya? Apakah sama faktor penyebabnya menyebabkan dia menjadi Ya, keduanya sama. Jadi si kesiangan terus kayaknya kurang tanggap. Oh gitu. Jadi Bu Haji sudah mengidentifikasi ya, ternyata kedua murid Bu Haji ini setelah
tadi Bu Haji ajak ngobrol, setelah Bu Haji ajak diskusi, bahkan Bu Haji berikan penguatan tentang keyakinan kelas, ternyata dua murid Bu Haji ini memang benar-benar sama-sama faktornya mirip begitu ya Bu Iya. Haji. Nah, setelah Bu Haji sudah mengetahui ternyata anak ini tuh seperti ini karena memang kesiangan ya kan, yang tadi sudah Bu Haji sampaikan. Apakah ada rencana Bu Haji mau memberikan istilahnya perbaikan atau bimbingan untuk kedua anak ini supaya piketnya semakin rajin? Saya untuk piket ini biar semuanya itu semangat ya. Ya. Saya sampai bikin apa ya, semacam kayak penilaian yang dikasih reward dari Bu Haji. Oh Jadi gitu. kalau kelasnya ini terbaik, misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ya. 6 hari ini Ya. Ibu Haji akan pantau dan lihat kelas apa di hari mana yang ternyata punya kekompakan yang cukup tinggi. Bukan hanya kebersihan saja, tetapi juga mampu membuat kelas ini kok beda gitu. Itu ada reward dari Bu Haji. Jadi sempat saya itu coba untuk gerakan itu. Wah, luar biasa ya. Kemudian untuk dua orang anak ini ternyata ya ada disewatin juga sama temennya gitu. Oh gitu. Jadi bukan bu guru yang nyewatin berarti kan ya? Bukan bu guru yang marahin ya berarti. Ini ternyata temennya malah yang marahin ya Bu Haji ya? Ayo dong jangan kesiangan gitu kan. Iya, Jangan iya. kesiangan aja, saya capek gitu kan. Kita kan udah banyak gitu yang tugasnya gitu kan. Iya. Ayo bersama-sama biar kelas kita ya jadi yang terbaik gitu di hari ini gitu kayak gitu. Luar biasa ya. Jadi ternyata ada asisten dari Bu Haji ya. Murid-murid Bu Haji yang lainnya. Iya, jadi kasih motivasi eksternal itu akhirnya timbulnya di intrinsiknya ya. Internalnya jadi muncul ya. Muncul. Dari tadi kan Bu Haji sudah memberikan treatment, katanya rencananya ingin penilaian, ada penilaian dan memberikan reward. Mungkin ada rencana lain supaya berhasil, karena kan tadi ternyata ada masih kurang berhasil ya Bu Haji. Anak muridnya sampai harus turun tangan gitu kan, ngomel-ngomel gitu kan. Mungkin ada di benak Bu Haji. Selain itu apalagi ya supaya anak saya ini semuanya tuh rajin piket gitu kan, dari Senin sampai Sabtu. Saya bilang gini, iya benar. Karena ini faktor dari kesiangan, Ya. nah, berarti dari jam tidur nih. Tanya, ayo jam tidurnya jam berapa? Ya. Gitu. Saya coba akan kawal di jam tidurnya di malam harinya, karena khawatir ini ada keterlambatan tidur gitu. Ya. Sehingga ketika pas bangun itu kan tidak terkontrol gitu. Ya. Jadi saya bilang, nanti supaya teman-teman ini merasa senang ini, misalnya ada kekompakan, coba deh tidurnya nih coba dimaksimalkan gitu, jangan sampai terlalu malam. Jam berapa tidurnya? Jam 11 loh. Jam 11 ngapain aja? Nonton TV katanya gitu. Dan sekarang coba nonton TV-nya malam minggu aja, atau malam ketika tidak jam piket, tidak hari piket gitu ya. Memang kan kalau piket kan saya minta jam 7. Oh begitu. Jadi jangan sampai jam 7 datang, karena nantinya terburu-buru. Kita kan masuk di jam 7:15. Jadi kalau di jam 7 itu terburu-buru, nggak bakal cukup untuk memberesin kelas dan lain sebagainya. Di jam 7 itu sudah. Jadi itu untuk yang piket. Saya sarankan untuk yang piket gitu. Jadi bisa istirahat segala masuk gitu kan. Jadi saya schedulekan untuk tidurnya jangan di atas jam 10. Saya minta itu, saya bilang di pas piketnya ya nak, gitu. Jadi dibatasi saja, kalau belajar juga sampai jam 9 atau jam 9.30 lah sudah cukup. Kemudian yang ingin saya lakukan juga tuh anak itu punya jam beker gitu tuh. Gitu. Yang bisa berdering di jam pagi gitu. Aku punya nggak di jam ini? Itu pernah saya tanyakan, katanya nggak punya. Upaya ini akan saya coba di langkah berikutnya. Anak itu menyiapkan jam beker di tempat tidurnya. Karena yang saya tanya di awal-awal mereka tidak punya jam. Apakah berarti yang
Ibu Haji punya tips supaya anak ini cepat memiliki jam beker seperti apa tuh? Saya kan punya grup WhatsApp Telegram ya. Saya coba pilih orang tuanya mana nih gitu. Saya waktu Oh, saya notice kalau ngomong di grup ya. iya. Ini kan kaitannya bukan untuk semua gitu. Hanya 2 orang ini Iya. yang agar supaya nanti bersama-sama Iya. turut serta menjadikan sekolah kelas 4 itu menjadikan kelas 1 bersih setiap hari. Tidak ada satu hari yang memang bermasalah gitu. Iya. Jadi saya akan coba untuk melakukan komunikasi baik dengan Iya. orang tua siswa terkait dengan apa yang sudah dilakukan putra putrinya, Iya. bahwa ada hal yang harus mendapatkan perhatian, gitu. Yaitu membangunkan anak di pagi hari agar lebih pagi lagi, atau kalau memang itu dirasa berat atau sulit karena ibu juga memburu ke dapur ya, menyiapkan bapaknya ya, Iya. pasti di sarapan pagi atau anak-anaknya saya minta agar disiapkan jam beker. Oh, begitu. Jadi biar nanti ketika anaknya minta jam beker, oh iya, Ibu Haji Masito tuh sudah begini saya suruh beli jam beker dengan alasan gini-gini gitu. Itu rencana saya. Oh, begitu. Rencananya Bu Haji ingin melakukan istilahnya negosiasi dan menginformasikan ke orang tua ini kapan? Untuk membelikan jam beker ini supaya anak ini udah nggak kesiangan lagi. Jadi kan istilahnya masalah yang di kelas karena dia kesiangan tuh akhirnya nggak piket gitu terselesaikan gitu. Iya. Kira-kira rencananya mau kapan nih menyampaikan ke orang tua? Kejadian ini kan udah 1 semester Bu ya. Oh, lumayan ya panjang. 1 semester nih. Nah rencana di semester kedua Iya. ya ada perubahan nih untuk kelas 4. Nah saya lihat juga kan kita tidak langsung prak gitu kan, Ya. step by step saya dalam mengelola masalah di kelas itu. Iya. Nah ada masalah-masalah yang lebih urgent lagi gitu, yang harus saya segera selesaikan. Kalau yang ini udah deh saya naik di semester 2. Ada rencana karena memang ini sudah di penghujung semester 1 Bu ya. Ya. Saya juga nggak mungkin kan anak sekarang ini tidak ada KBM kan. Ya. Jadi saya di hari libur ini kemungkinan minggu depan saya akan coba komunikasi dengan orang tua. Oh, begitu. Iya. Dengan siswanya sambil nanti ini kan sudah santai ya Bu ya. Iya, iya. Sudah santai. Jadi anak tuh datang ke sekolah tuh cuma lihat nilai gitu tuh. Iya, iya. Oh nilai saya berapa kayak gitu tuh. Iya, iya, Paling iya. nanti saya di situ. Saya mau diskusi ngobrol dari hati ke hati gitu. Rencana saya. Setelah itu baru nanti berikutnya minggu depan saya akan menghubungi Orang tua. Wah. supaya nanti di bulan Januari ini memang betul-betul saya terbantu terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh anak ini. Berarti Bu Haji kan sudah mempunyai komitmen nih. Komitmennya tadi kata Bu Haji supaya anak ini baik, siapkan jam beker, gitu kan? Tadi kalau boleh tahu, tadi komitmen yang sudah Bu Haji sampaikan ke saya itu seperti apa tadi gimana? Yang minggu depan sudah saya akan coba untuk berdialog secara face to face dengan siswanya. betul. Kemudian juga saya juga mengingatkan untuk tidur tidak terlalu malam Betul. pada saat jam pikir, Iya. agar supaya dia merasa cukup tidurnya. Kemudian yang terakhir saya minta bantuan kepada orang tuanya untuk diberikan jalan. Dari perbincangan kita tadi Bu Haji itu sudah memiliki treatment sendiri ya untuk supaya anak murid Ibu Haji ini mau pikir dengan baik. Semester depan seperti yang Bu Haji sampaikan, semester depan saya mungkin baru akan berbicara sama orang tua murid, gitu kan ya Bu Haji. Dan minggu depannya Bu Haji mau WA. Betul begitu Bu Haji? Iya. Betul begitu? Iya. Awal-awal saya masih ragu dengan rencana saya. Gitu. Oh gitu. Iya, saya ragu nih. Dan setelah ngobrol kayak gini kok ada pemantapan begitu tuh kayaknya harus saya jalankan nih. Gitu. Oleh ketika buat Tias bilang kapan nih rencananya gitu akan dilaksanakan. Saya sempat ini gitu kan di hati iya ya. Kenapa nggak segera dilaksanakan begitu? Iya. Kenapa harus menunggu nanti gitu? Iya. Di semester 2 kayaknya minggu besok juga kayaknya bisa cepat diambil sikap gitu. Wah, Masya Allah, luar biasa. Saya sudah terbiasa bangun pagi gitu. Alhamdulillah. Rencana dari Bu Haji sudah luar biasa. Bahkan akhirnya Bu Haji sudah memiliki
kita menjawab akan menyampaikan ke anak juga, bahkan Bu Haji sudah menyampaikan kan istilahnya supaya jangan tidur terlalu malam, betul begitu ya. Dan yang terakhir kan Bu Haji, saya pengen mau komunikasi sama orang tua bahkan gitu kan, saya ingin WA kan nggak mungkin, nggak etis dong kalau misalnya saya WA di grup gitu kan, saya harus waktu karena kan kayaknya solusi nih jam waker supaya nggak kesiangan. Wah luar biasa itu solusi yang sangat luar biasa. Dari pembicaraan dan perbincangan ini mungkin ada yang bisa Bu Haji simpulkan untuk penyelesaian masalah tentang anak-anak Bu Haji yang piket tadi agak males-malesan 2 orang gitu, gimana? Apa yang bisa Bu Haji simpulkan? Sepertinya dari pertemuan ini saya ada jalan ya. Untuk saya melaksanakan rencana saya yang dirasa bener nggak nih rencana saya nih, saya lakukan ini bener nggak ya gitu. Setelah ngobrol dengan saat ini saya merasa mantap untuk bisa melaksanakan itu, dan saya berkeyakinan dari 3 langkah yang saya lakukan ini dapat mengatasi anak ini bisa disiplin datang pagi, sehingga kemudian juga mengingatkan tanggung jawab keyakinan kelas yang ada juga, karena secara psikologis saya terus akan melakukan pendekatan bahwa menerapkan nilai tanggung jawab itu adalah sebuah kewajiban untuk siswa, terutama untuk usia. Kemudian kaitannya dengan kerjasama dengan orang tua juga sangat penting. Jadi kayaknya saya merasa mantap aja nih setelah ngobrol dengan Butia sekarang ini. Mudah-mudahan harapan saya ini menjadi sesuatu hal yang terbaik, langkah yang akan saya ambil untuk dapat keluar dari solusi ini. Berarti permasalahan yang tadi Bu Haji datang ke sini kan masalahnya kayaknya numpuk banget. Setelah di sini bagaimana? Apakah penyelesaian ini misalnya kalau Bu Haji nilai penyelesaiannya sudah mencapai nilai berapa nih? Kayaknya plong itu. Plong itu tuh ya. Kayaknya saya optimis sekali gitu bisa berhasil gitu. Alhamdulillah. Plong sekali gitu saya. Kalau begitu coaching kita cukupkan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan saya tunggu kabar baik dari Bu Haji. Apakah jam wakernya beneran dibeliin tuh sama orang tuanya? Siap. Nanti saya minggu depan nanti saya chat Bu dia untuk ngobrol kesediaan waktunya terkait dengan aksi yang saya lakukan ini berhasil berapa persen gitu atau 100%. Wah, luar biasa. Itu harapan saya. Jadi 2 orang ini memang betul-betul nanti pure semua siswa di kelas saya semuanya disiplin semua. Terima kasih banyak Bu Haji. Saya terima Semoga kasih. berhasil. Iya, saya terima kasih sudah di coaching luar biasa. Sama-sama. Makasih saya Mak sudah dipercaya sama Bu Haji. Proses coachingnya lancar. Alhamdulillah. Dan ada beberapa catatan juga yang saya catat dari proses tadi. Saya lihat tadi Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, mulai dari menanyakan tujuan diskusi, identifikasi masalah, rencana aksi Bu Haji, sampai ke tanggung jawab yang ke komitmen Bu Haji. Nah, kira-kira Bu ya, ketika melakukan coaching tersebut, indikator ketercapaian yang tadi Ibu utarakan sebelum melakukan coaching, apakah sudah tercapai? Alhamdulillah sudah tercapai. Jadi sebelum kita melakukan coaching kan saya sudah menyampaikan bagaimana indikator ketercapaiannya, yaitu Bu Haji bisa menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan di kelas gitu. Tadi Bu Haji sudah menyampaikan 3 hal penyelesaian masalah yang terjadi di kelasnya supaya anak-anaknya nggak males. Yang pertama katanya tadi itu ada penilaian memberikan reward. Yang kedua tadi kata Bu Haji seperti ini, anak-anak ini nggak boleh tidurnya malam, minimal jam 9 katanya, supaya nanti anak-anak bisa bangun pagi. Kan orang yang piket datangnya 6:30 seperti itu. Dan yang ketiga, mau bekerja sama orang tua ini yang luar biasa. Jadi antara guru dan orang tua kerjasamanya begitu luar biasa sehingga mau dijapri katanya orang tuanya, mau di WA pribadi kalau minta tolong anaknya biar nggak kesiangan, tolong dibangunin sama dibeliin jam waker. Gitu luar biasa.
Jadi kira-kira kompetensi yang Ibu targetkan nih supaya coachingnya itu mengembangkan kompetensi tersebut sudah tercapai kan? Alhamdulillah. Tadi saya juga sudah mempraktekkan present, terus mendengarkan dengan rasa, dan saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang membuat Ibu Haji akhirnya bisa menemukan solusinya. Iya, berdasarkan catatan saya juga memang Ibu Tias tadi sudah memberikan banyak pertanyaan untuk menggali kompetensi tersebut ya Bu. Kemudian ya seperti yang Ibu Tias baru saya catat, ada presence, kehadiran penuh ya, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan itu kira-kira sudah mencapai skala berapa dari yang ditargetkan? Ya, sudah mencapai 10 sepertinya ya Bu, karena saya tadi sudah sempat menanyakan semua alur gitu kan. Iya, betul. Alhamdulillah, bahkan komitmen dari Bu Haji kayaknya saya semakin yakin nih, minggu depan saya harus nge-WA nih orang tua gitu. Ngapain harus lama-lama gitu. Nah, selain yang tadi tercapaian kompetensi yang Ibu harapkan dari Bu Haji sendiri, ada lagi 3 harapan yang Ibu Tias inginkan dari pengembangan diri si coaching tersebut. Sepertinya sih sudah ya Bu, karena memang secara ini coachingnya pinter banget Bu. Seru ya. Iya, jadi yang ingin dikembangkan coachingnya sudah pandai menemukan poin-poin penting untuk penyelesaiannya gitu. Paling saya juga harus menggali lagi untuk mengolah bagaimana saya lebih bisa mengcoaching lebih baik. Paling seperti itu sih Bu. Ada itu tidak rencana coaching selanjutnya untuk melihat perkembangannya dengan Ibu Haji tadi? Kalau untuk rencana coaching selanjutnya sih kita belum buat janji, cuma kita ada rencananya nanti beliau akan memberi kabar keberhasilan gimana. Iya, udah nge-WA, jam wakernya udah dibeliin orang tuanya belum Bu? Gitu. Gitu Bu. Kemudian Bu Tias, dari proses coaching tadi, apakah dirasa ada kendala atau ada hambatan dalam menggali kompetensi coaching tadi? Alhamdulillah sih tidak sih, ketika saya gali beliau termasuk orang yang berpikir cepat, sehingga ketika saya berikan pertanyaan langsung cepat tanggap. Jadi ketika ditanya lagi langsung cepat tanggap gitu. Jadi luar biasa. Jadi penyelesaian dan pemberian solusinya juga sangat mudah dan sangat cepat begitu Bu. Karena memang sebelumnya sudah diberikan treatment gitu kan, kayak pemberian reward kan itu sudah berjalan banyak gitu. Cuma kesini setelah diselidiki ternyata faktor utamanya adalah kesiangan. Nah, ini nih katanya gitu ya. Intinya gitu. Bagaimana perusahaan Bu Tias ketika meng-coaching Ibu Haji? Alhamdulillah lega Bu, karena ketika saya tanyakan gimana Bu setelah coaching bersama saya, plong. Oh, jadi coachingnya juga merasakan plong ya? Iya, coachingnya juga terselesaikan. Jadi kan saya pun merasa alhamdulillah, berarti dengan begitu obrolan kita ada manfaatnya begitu Bu. Alhamdulillah. Ya mungkin itu saja Bu Tias ya. Terima kasih banyak Bu Haji sudah memberikan kesempatan juga kepada saya untuk menyaksikan proses coaching ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama.